Selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara jemaat Tuhan GPSI Rehoboth Semarang, yang saat ini siap sedia di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini, tidak seperti ibadah raya di dalam gereja, tetapi lewat media sosial atau online. Tetapi saya harap saudara-saudara dapat mengikuti seluruh ibadah pada pagi hari dengan hikmat dan tekun. Kiranya anugerah damai sejahtera Allah turun atas saudara sekalian. Shalom. Adapun kebaktian kita pada pagi hari ini, kebaktian yang disertai dengan perjamuan kudus, sebab itu saya minta saudara juga menyiapkan hati, menyiapkan diri, sebagaimana kita menerima tubuh dan darah Tuhan dengan perasaan hikmat, hormat kepada Tuhan. Puji Tuhan, dan untuk mengawali kebaktian kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan sebuah pujian, kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku dari segalanya yang telah Kau berikan. Hanya satu yang sangat berkesan, cinta penuh kasihan. Terimalah ucapan syukurku, pernyataan rasa rinduku kepadamu, oh Tuhanku, segarkanlah jiwaku. Tubuh dan darahmu Kau berikan padaku, menjadi korban santapan kami, bekal di perjalanan. Doaku lakukan untuk memujimu, ku alunkan suaraku selalu untuk-Mu, oh Tuhanku. Mari saudara-saudara, kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang di dalam sorga, mengucap syukur pada pagi hari ini, pada hari raya, ibadah raya. Tetapi pada kali ini, karena situasi dan kondisi yang terjadi negeri kami mengadakan ibadah secara online. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, tiap-tiap keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi, yang mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan memberkati mereka. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur karena firman-Mu adalah hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua. Adapun hamba-Mu ini hanya alat semata-mata. Sebab itu Tuhan, biar nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan. Berkati pelayanan pemberitaan firman pagi hari ini. Roh Kudus mengurapi kami. Segala puji bagi nama Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon doa kami ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Adapun firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan membaca di dalam
Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-33 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar, tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, Paulus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun mulai makan. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Demikian firman Tuhan. Berbahagia saudara-saudara yang ikut membaca, mendengarkan, terlebih mempraktekkan, melakukan di dalam hidupnya. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, hari Minggu yang lalu, firman Tuhan yang saya sampaikan juga tentang bagaimana Paulus berdiri di tengah-tengah kelompok komunitas yang pada saat itu berada di atas kapal. Waktu itu mereka mengalami badai yang dahsyat, sehingga dikatakan matahari, bulan, bintang tidak nampak, sehingga mereka putus harapan untuk selamat. Nah, Paulus berdiri di tengah-tengah mereka untuk memberi nasihat, memberi penghiburan, memberi pengharapan bahwa mereka akan selamat. Itu baru nasihat, saudara. Tetapi saat ini Paulus ingin mereka menikmati praktek atau kenyataan daripada jaminan Tuhan keselamatan, yaitu dengan mengajak mereka untuk makan. Seperti yang kita baca tadi dalam firman Tuhan, ketika mereka sudah 14 hari dalam keadaan dilanda oleh kecemasan, dilanda oleh ketakutan, mereka tidak bisa makan. Tetapi saat ini Paulus berkata, aku menasihati kamu supaya engkau makan. Ini perlu untuk keselamatanmu. Saudara, inilah nasihat firman Tuhan, bahwa makan itu ternyata perlu, saudara. Kalau kita mendengar nasihat dari pakar-pakar kesehatan di dalam protokol kesehatan, juga kita menjaga kondisi tubuh dengan cara makan teratur, makan bergizi, dan dengan demikian kita mempunyai suatu daya tahan untuk melawan virus corona ini. Demikian juga sudah Rasul Paulus dalam nasihatnya bukan hanya teori, bukan hanya kata-kata, tetapi Paulus ingin mengajak seluruh penumpang kapal itu mengalami keselamatan yang sesungguhnya, yaitu makan. Kamu sudah 14 hari tidak makan, sekarang aku nasihatkan makan. Ini penting untuk keselamatanmu. Nah, saudara, demikian juga kita ini seperti, saya konotasikan seperti orang di dalam kapal itu. Kita cemas, kita panik, takut. Tetapi firman Tuhan ingatkan, makan. Makan apa, saudara? Yaitu makan roti, firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam kita mendengar informasi-informasi, berita-berita, itu penting. Tetapi yang jelas
berita-berita itu membuat kita semakin khawatir, semakin cemas, semakin takut. Tetapi saudara, firman Tuhan kata, makan roti firman Tuhan. Bagaimana cara makan roti firman? Yaitu kita membaca Alkitab. Membaca Alkitab adalah firman Allah, saudara. Alkitab Perjanjian Lama itu adalah firman Allah yang dapat memberikan kita kekuatan, memberikan penghiburan. Kurangi mendengarkan berita-berita yang membuat kita panik. Karena apa? Berita itu yang datang dari dunia ini, dari manusia ini, tidak membawa kita lebih tenang, tapi membawa khawatir. Tetapi kalau kita mendengar firman Tuhan, iman kita dikuatkan. Saudara silahkan membaca di dalam Markus pasal 5, di situ ada cerita, saudara, seorang pendeta, seorang pemimpin rumah ibadah, namanya Yairus. Suatu ketika anaknya sakit keras, bahkan hampir mati. Waktu itu dia datang kepada Yesus, minta, Tuhan, tolonglah anakku supaya jangan mati. Yesus sementara dalam perjalanan, maka acara itu tersela oleh seorang perempuan yang meleleh darah 12 tahun. Ternyata perempuan itu yang lebih dulu mendapatkan pertolongan, kesembuhan oleh menjamah ujung jubah Yesus. Imannya telah menyelamatkan dia. Tetapi tidak lama datang orang dari keluarga Yairus mengabarkan, memberitakan bahwa Yairus tidak usah repot-repot lagi. Anakmu sudah mati, untuk apa menyusahkan guru lagi? Saudara, ini berita datang dari manusia, dari tetangga-tetangga, dan itu membuat pasti Yairus merasa gundah gulana. Tetapi dalam Markus dikatakan, Yesus tidak menghiraukan suara itu. Tuhan Yesus berkata pada Yairus, Yairus, percaya saja, anakmu nanti selamat. Oh puji Tuhan, Yairus tenang. Dan waktu tiba di rumah, fakta menunjukkan bahwa anaknya memang sudah mati. Tetapi saudara, Yesus ada di situ. Yesus adalah kehidupan, kematian, kebangkitan, dan hidup. Siapa yang percaya akan hidup. Sebab itu Tuhan berkata kepada mereka, anak ini tidak mati, tidur. Walaupun mereka menertawakan, tapi kemudian Tuhan, talitakum, hei anak, bangun. Dan anak itu hidup. Saudara, sehingga orang semua kagum dan mereka semua percaya bahwa Yesus adalah kehidupan. Demikian saudara, berita yang betul, berita yang fakta, belum tentu membuat saudara bisa tenang. Tetapi kalau sudah membaca firman, mendengar firman, karena Roma 10 ayat 7 berkata, oleh mendengar firman, maka iman itu timbul. Dan orang yang percaya tidak dipermalukan. Sebab itu saya menganjurkan saudara, mari dalam suasana yang seperti ini, marilah makan, itu penting untuk keselamatan. Makan apa? Makan firman. Tetapi saudara-saudara, Rasul Paulus tidak mengajak makan roti yang biasa. Tetapi kalau saudara membaca Kisah Rasul 27 ini, kita melihat bagaimana Paulus melayani mereka makan roti. Paulus menggunakan formulasi yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Yaitu apa? Dia mengambil roti, mengucap syukur, dan memecah-mecahkan, membagi. Ini formulasi perjamuan kudus. Saudara baca di dalam Matius pasal 26 ayat 26 dikatakan, waktu Yesus duduk makan bersama dengan mereka, maka Tuhan berkata, dia mengambil roti, mengucap syukur, dipecah-pecahkannya, dan dikatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambil, makan. Saudara tahu, Tuhan Yesus menyerahkan tubuhnya untuk dimakan. Kalau sudah makan roti atau makan apa sih,
kan itu menyerap dalam tubuh kita. Menjadi menjadi darah daging dalam kehidupan kita. Saudara tahu, Yesus itu tubuhnya tubuh yang suci. Tubuh yang tidak pernah sakit. Tubuh yang tidak pernah mengalami masalah di dunia ini. Tetapi dia sudah pecah-pecahkan untuk dibagikan kepada murid-muridnya. Dalam hal ini sekarang kita. Itu memberikan keselamatan. Untuk itu maka Yesus berkata di dalam Yohanes 6 ayat 54 dan seterusnya. Siapa makan tubuhku, minum darahku, mendapat hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan pada akhir zaman. Darah yang dimaksud itu adalah tubuhnya. Tubuhnya adalah roti hidup yang turun dari surga. Itulah yang ditawarkan oleh Rasul Paulus. Supaya mereka makan, dan ini yang memberikan keselamatan. Jadi, roti yang ditawarkan oleh Rasul Paulus, itu bukan roti biasa. Memang tentunya roti biasa, tetapi Paulus menggunakan formulasi itu, menunjukkan bahwa roti yang dibagikan itu adalah menunjuk kepada roti perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus kita anak-anak Tuhan percaya, itulah tubuh dan darah Kristus yang diberikan bagi gerejanya untuk kita menghadapi masa-masa yang sukar dewasa ini. Sebab itu saudara perhatikan, bagaimana Paulus mengambil roti, mengucap syukur, dipecah-pecahkannya, persis seperti apa yang dilakukan Yesus perjamuan malam. Dan Tuhan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi makanlah setiap kali kamu makan bagi peringatan akan daku. Puji Tuhan saudaraku, sehingga kita makan tubuh dan darah Kristus itu, kita menyerap, saudara, menyerap khasiat tubuh Kristus. Tidak saja memberi keselamatan jiwa, tetapi juga kesehatan untuk tubuh kita. Sebab itu, saudara yang mengalami masalah, terimalah perjamuan kudus ini. Pemecahan roti ini, saudaraku, menjadi satu berkat bagi saudara-saudara sekalian. Saudara, puji Tuhan. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul itu disebutkan, saudaraku, bahwa setelah Paulus mengajak mereka makan, saudaraku, maka sebanyak 209 penumpang kapal itu menerima makan. Apa akibatnya? Kita membaca di dalam Kisah Rasul 27 itu dikatakan, maka kuatlah hati mereka semua setelah makan. Hatinya kuat. Apa maksud ini, saudara? Hati yang kuat artinya tabah. Saudara, di ayat di atas tadi waktu Paulus menasihatkan, tabahkan hatimu. Karena tidak ada satu rambut pun dari kepalamu yang akan jatuh. Dan waktu mereka habis makan roti yang dipecah-pecah, kuat hati mereka, tabah. Saudara, saya memberitahu saudara, bahwa waktu mereka habis makan roti, badai belum berhenti. Gelombang belum berhenti. Angin ribut tidak langsung berhenti, masih menggelora. Tetapi dikatakan hati mereka kuat. Dan ini bedanya. Waktu mereka belum makan roti dan minum ini, hati mereka penuh dengan kebimbangan, kepanikan, tidak merasa aman, putus asa. Tetapi setelah makan roti ini, hati mereka kuat. Artinya apa? Apapun yang terjadi, mereka siap untuk menerimanya. Dan Paulus dalam nasihatnya pertama, tidak ada satu kamu yang binasa, kecuali kapal ini. Dan saudara, puji Tuhan, ini yang kita perlukan pada saat ini, saudara. Pada saat kita menghadapi kesesakan, kesukaran, mungkin masalah ekonomi, keuangan saudara menjadi begitu rupa membuat takut. Yang diperlukan hatimu kuat, hatimu tabah, tidak takut, tidak panik, saudara. Kita pasrah apa yang akan terjadi. Paulus berkata,
Apapun yang akan terjadi, kapal ini mungkin akan pecah, tetapi ada jaminan kalian akan selamat. Sehelai rambut pun dari kepalamu tidak akan hilang. Ini jaminan keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang terjadi, saudara? Setelah itu mereka melanjutkan pelayaran, tetapi kita membaca bahwa akhirnya kapal itu didamparkan di satu tempat gosong atau tempat pasir di mana mereka kandas, pecah. Tetapi saudara, waktu itu jenderal atau perwira yang mengawal perjalanan masing-masing berenang. Dan ayat terakhir daripada Kisah Rasul 27 mengatakan, demikianlah mereka selamat sampai ke darat. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah kita semua, seberapa banyak saudara, di rumah masing-masing, percaya firman Tuhan. Mari kita makan. Dan pada hari ini kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Roti yang dipecah-pecahkan. Bukan roti biasa, saudara. Roti biasa saudara bisa beli di toko. Tetapi roti ini setelah diberkati, didoakan. Tuhan mengatakan, ini tubuhku, ini darahku. Puji Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk menikmati perjamuan kudus ini. Sementara saya akan menyanyikan pujian, kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Mari saudara-saudara yang di rumah masing-masing ikut menyanyi dengan saya. Katakan, kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Ini yang kita perlukan saudara saat ini. Mungkin badai masih mengamuk, mungkin kekurangan terjadi. Tapi biarlah hati dikuatkan oleh tubuh dan darah Kristus. Roti yang dipecah-pecahkan hari ini. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap sembahyang. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap sembahyang. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Mari saudara-saudara, di rumah masing-masing, lakukan seperti ini. Angkat tubuh Kristus dan cawannya. Dan dengarkanlah firman Tuhan yang saya bacakan dari 1 Korintus 10 dan pasal 11. Demikian firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Karena apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku teruskan kepadamu adalah telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam, waktu ia diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dipecah-pecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Kita makan bersama-sama. Kita angkat cawan setingginya, saudara. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini
adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Karena setiap kali kami makan dari roti ini dan minum dari sini, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap sembahyang. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, seruan kami kepada Engkau. Di tengah-tengah dunia sedang bergelora, di tengah-tengah badai yang sedang mengamuk, berupa virus corona yang membuat orang kehilangan pengharapan Tuhan. Tetapi kami mengucap syukur, firman-Mu pada siang hari ini menawarkan keselamatan di dalam roti yang dipecah-pecahkan, yaitu tubuh dan darah-Mu. Saat ini Tuhan, kami telah menikmati tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan karena kami, darah-Mu yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah Engkau teguhkan hati kami, kuatkan kami Tuhan. Berikan hati yang teguh untuk menghadapi apapun yang terjadi. Tetapi kami percaya, Engkau-lah penolong kami. Engkau gunung batu perlindungan kami. Dan di bawah naung sayap-Mu kami berlindung. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu. Seberapa banyak mereka yang telah menerima perjamuan kudus pada siang hari ini. Teguhkan hati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita lanjutkan ibadah kita dengan kita mempersembahkan persembahan. Seperti yang sudah saya sampaikan, kita pegang pengaturan yang disampaikan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 16 ayat 1 dan 2. Tiap hari pertama tiap minggu kita mengumpulkan persembahan kita dan kemudian kita akan serahkan ke gereja. Saya akan menyanyikan pujian, darahnya amat kuasa, dan saudara di rumah bisa mengikutinya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Dan marilah saudara, kesempatan yang indah ini kita naikkan doa syafaat untuk bangsa dan negara kita. Tuhan, kami mengucap syukur, darah-Mu yang tertumpah telah menyelamatkan kami, memberikan kami rasa damai sejahtera. Tetapi kami ingat saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang saat ini ditandai dengan ketakutan, dengan kecemasan, kekhawatiran. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau juga berkemurahan menyatakan belas kasihan-Mu pada bangsa kami. Berkati Tuhan, lindungi Tuhan. Kami berdoa supaya wabah virus corona ini dapat segera berhenti. Bab itu berkati pemerintah kami,
dengan segala daya upaya untuk dapat menolong masyarakat dari penularan corona ini. Berkati Tuhan. Segala kebijakannya Tuhan berkati berhasil. Tuhan campur tangan, Tuhan intervensi untuk semua usaha pemerintah kami. Berkati aparat keamanan, Polri, TNI yang ikut mengamankan jalannya peraturan-peraturan pemerintah ini. Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter, perawat, tenaga paramedis yang melayani pasien-pasien yang dirawat. Berkati pelayanannya, membawa kesembuhan, dan lindungi mereka pribadi lepas pribadi dari penularan-penularan. Segala puji bagi Tuhan. Terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini, Engkau menyempurnakan di atas korban-Mu. Sekarang kami menyerahkan jemaat-Mu, masing-masing di rumah tangga keluarga. Kiranya anugerah, damai sejahtera, kasih sayang Tuhan Yesus menyertai jemaat-Mu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang di awan yang permai menjemput kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.